ini RPP kemarin, antara tujuan, keselarasan tujuan, kemudian materi, kemudian penilaian sampai dengan rubriknya, sampai dengan medianya. Ya, silahkan Mbak Amanda. Izin share screen ya Bu? Ya, silahkan. Ini untuk RPP saya. Jadi untuk ini disampaikan apa bagaimana nih Bu? Iya, disampaikan. Baik. Mohon koreksinya ya Bu. Satuan pendidikannya ini SMK Ki Hajar Dewantara. Ini bukan ngawur sih, tapi namanya SMK yang ada di pikiran aku aja gitu. Terus untuk mata pelajarannya akuntansi keuangan, kompetensi keahliannya itu akuntansi dan keuangan lembaga. Untuk topiknya yaitu akuntansi persediaan. Ini masih kurang lengkap ya, harusnya ditambah metode FIFO gitu. Nah, untuk kelas 1 semesternya kelas 12 semester ganjil. Nah, untuk alokasi waktunya itu 15 menit satu kali pertemuan gitu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan teacher active learning dan model discovery learning, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pencatatan persediaan metode FIFO dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif. Di sini untuk materinya, mohon maaf Ibu, ini materinya belum fix karena kemarin saya mencoba cari lagi dan nemu modul dari Kemendikbud. Nah, mungkin saya akan ubah dari materi ini, saya sesuaikan dengan materi yang udah saya dapatkan kemarin gitu Bu. Yang dirubah apanya? Jadi apanya? Terkait kan di sini saya ingin menjelaskan terkait pengertian pencatatan persediaan metode FIFO dan sedikit praktik gitu ya Bu. Karena kan saya dapat instrumen keterampilan menjelaskan gitu Bu. Nah di sini kemarin itu saya dapat materi ini tuh dari beberapa modul online yang saya dapatkan sama beberapa website gitu Bu. Jadi ingin saya sesuaikan dengan materi yang saya temukan kemarin itu dari Kemendikbud gitu Bu. Ya, terus. Baik Bu, terus untuk selanjutnya dari pendekatan karena saya dapat instrumen keterampilan menjelaskan, jadi untuk pendekatannya yaitu teacher active learning, modelnya discovery learning, dan metodenya itu ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Nah, untuk medianya itu slide PowerPoint, untuk alatnya itu LCD, proyektor, laptop, dan papan tulis. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya, untuk pendahuluan itu orientasi, itu yang pertama, guru masuk kelas tepat waktu dan mengucapkan salam. Yang kedua, guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan diawali doa. Yang ketiga, guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Itu dengan menggunakan metode ceramah untuk alokasi waktunya 2 menit. Terus untuk inti, itu struktur yang di sini saya menggunakan struktur model discovery learning yang pertama saja, yaitu stimulation atau pemberian stimulus. Itu guru menjelaskan mengenai pencatatan persediaan metode FIFO. Selanjutnya siswa memperhatikan penjelasan guru, dan yang terakhir itu guru meminta siswa untuk menanyakan hal-hal yang tidak dipahami terkait materi yang diberikan. Nah, untuk metodenya itu ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Terus untuk alat media dan alat itu PowerPoint, LCD, proyektor, laptop. Untuk alokasi waktunya itu 10 menit. Terus untuk tahap ketiga yaitu penutup. Untuk kegiatan penutup, itu yang pertama guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan pada siswa untuk mengerjakan LKPD untuk memperdalam pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, ini diberikan kasus seperti itu, Bu. LKPD lembar kerja peserta didik. Nah, untuk yang kedua itu guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi berikutnya, dan yang ketiga guru menutup pembelajaran. Untuk metodenya itu ceramah dan diskusi, untuk alokasi waktunya 3 menit. Terus untuk sumber belajarnya, nah di sini mungkin akan saya
sesuaikan lagi ya Ibu gitu. Nah di sini saya masih bingung terkait lampirannya ya Bu, terkait penilaiannya kan di sini saya mendapat izin bertanya ya Ibu. Silakan. Saya mendapatkan instrumen keterampilan terkait menjelaskan. Nah di sini kan saya tidak ada diskusi ataupun tugas gitu ya Bu. Nah tugas itu di akhir kegiatan. Nah, di situ saya bingung terkait instrumen penilaiannya, itu penilaian terkait sikap sewaktu siswa memperhatikan guru gitu atau bagaimana ya, Bu? Kamu membuatnya seperti apa? Untuk penilaian karena masih bingung, ini saya melihat dari lampirannya sebentar. Untuk yang sebelumnya saya akan berencana untuk seperti diskusi seperti itu ya Bu. Jadi lampirannya itu terkait penilaian diskusi gitu Bu, kayak peer assessment gitu Bu. Nah sekarang bagaimana nih Bu terkait yang kesesuaian dengan instrumen keterampilan saya itu menjelaskan gitu? Ya, coba sudah selesai. Sudah Ibu. Sudah selesai. Baik. Sementara ditutup dulu Amanda. Ya, baik teman-teman semua, silakan saudara melihat Amanda di sini. Ini yang harus ada. Bentar. Saya share screen ya. Nah, ini Amanda. Pada keterampilan menjelaskan, jadi nanti untuk peer assessment-nya, teman-teman itu melihat pada dalam komponen ini, menunjukkan struktur sajian, ya. Apakah penyajian itu terstruktur atau tidak? Jadi misalnya tidak tiba-tiba saudara menjelaskan tentang FIFO, gitu ya. Tetapi saudara tidak memberikan tidak memberikan pengertian dulu FIFO itu apa, kemudian kelebihan kekurangannya FIFO itu apa, itu tidak menjelaskan di situ. Tapi tiba-tiba jujuk, tidak ada pembukaan, tidak apa, tapi langsung jujuk menjelaskan, gitu ya. Itu di keterampilan menunjukkan struktur sajian. Kemudian menggunakan kalimat yang efektif. Jadi ketika nanti Amanda menjelaskan apakah kalimat yang saudara pakai itu efektif atau belibet ya. Misalnya berkali-kali saudara mengatakan maksudnya itu, nah itu kan kalimatnya tidak efektif. Kemudian saudara tidak menjelaskan dengan bahasa yang baik, gitu ya. Nah, besok berlatih menggunakan bahasa yang baik. Saran saya tidak menggunakan kan, enggak, kemudian apa mungkin gitu ya. Karena kamu seringkali menggunakan kalimat yang biasa seperti itu teman-teman ya. Mungkin ini nanti, mungkin, nah itu kan seringkali seperti itu. Nah, jadi belajar untuk menggunakan kalimat yang efektif. Kemudian saudara Amanda nanti memberikan contoh yang relevan. Ketika Amanda tadi menjelaskan prosedur FIFO, gitu kan Amanda, maka saudara nanti akan memberikan contoh bagaimana prosedur FIFO atau metode FIFO itu diterapkan dengan menggunakan alat bantu. Alat bantunya apa? Terserah. Kamu bisa menggunakan PowerPoint, kamu bisa menggunakan papan tulis, silahkan. Kemudian menggunakan variasi intonasi. Nah, ketika menjelaskan kalimatmu itu apa ya? Ada intonasinya, tidak jujur terus gitu ya. Nah, itu ada variasi intonasi. Mengajukan pertanyaan untuk menjajaki pemahaman siswa. Jadi saudara menjelaskan, kemudian
siswa paham apa tidak atas penjelasannya Mbak Amanda, serta memberikan umpan balik. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti ketika menilai Amanda pada saat mengajar, form ini yang akan saudara gunakan. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Halo? Ya. Kemudian untuk yang terkait dengan penilaian tadi, silakan di-share screen Amanda, RPS-nya, RPP-nya. Ya, diperbesar Mbak. Oke, sip. Nah, mulai atas. Mulai atas. Mulai atas. Yes. Terus. Oke, sip. Sudah ya, ada satuan pendidikannya, mata pelajarannya, kompetensi kalian, topiknya tadi kamu akuntansi persediaan metode Vivo, gitu ya Mbak ya. Jadi tidak akuntansi persediaan saja, tapi akuntansi persediaan metode Vivo. Karena hanya 15 menit. Kemudian tujuannya Amanda, siswa mampu mengidentifikasi pencatatan metode Vivo dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, serta memiliki responsif. Nah, karena saudara kepingin siswa itu mempunyai sikap rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan responsif dan proaktif 1, 2, 3, 4, 5. Maka nanti Amanda, kamu harus bisa mengukur 5 itu Amanda. Rasa ingin tahu ini kamu nilai dengan cara bagaimana? Tanggung jawab dinilai dengan bagaimana? Disiplinnya itu dengan bagaimana? Responsif bagaimana? Proaktif bagaimana? Maka saran saya, karena saudara hanya 15 menit, maka sikap ini tadi kamu tidak perlu banyak-banyak. Ya, semuanya saja. Kamu 2 itu saja sudah sangat baik. Ya, misalnya berpikir kritis dan rasa ingin tahu sudah. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jadi tidak perlu banyak-banyak karena hanya 15 menit. Kamu nanti menilainya bagaimana karena hanya 15 menit. Begitu Mbak Amanda? Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Terus turun. Oke, untuk materinya, materi karena saudara nanti hanya menjelaskan tentang pencatatan metode Vivo, maka saudara yang ditulis di sini hanya metode Vivo saja, tidak perlu menjelaskan yang lain, ya. Baik kekurangan, kelebihan terserah itu nanti mau disampaikan bagaimana caranya. Tuh, terus lanjut. Oh, ini contoh soalnya. Ya, yang di kegiatan, Mbak. Kegiatan pembelajaran. Oke, sip. Baik, karena Amanda akan discovery learning, maka kegiatannya atau urutan kegiatan pembelajarannya juga harus mengikuti teorinya discovery learning, ya kan? Ada orientasi, stimulasi, dan seterusnya. Nah, karena saudara di sini fokusnya pada kegiatan keterampilan menjelaskan, maka saudara atau Amanda harus bisa memvariasikan, ya, atau mengakomodasi keterampilan menjelaskan itu pada discovery learning itu, ya. Baik, di kegiatan pendahuluan oke, terus lanjut. Nah, ini Hub, kamu tap ke bawah saja Mbak, supaya intinya itu dijadikan satu halaman. Ya, di tab ke bawah terus ya, sip. Nah, oke. Kegiatan inti semuanya saja ya, semuanya memperhatikan. Guru menjelaskan pencatatan persediaan metode Vivo, menjelaskan mengenai BIP. Guru menjelaskan proses pencatatan, gitu kan?
proses pencatatan atau metode pencatatan silahkan. Persediaan metode Vivo. Nah, kemudian memperhatikan, meminta siswa menanyakan hal-hal yang tidak dipahami. Itu pada stimulasi. Terus kegiatannya di sini Amanda menjelaskan ada ceramah, diskusi, tanya jawab. Monggo teman-teman, ada yang mengomentari terkait dengan kegiatan inti ini sebelum saya mengkoreksi. Silakan, siapa yang akan mengomentari? Ibu, saya izin berkomentar. Silakan, Afifah. Di stimulasi ini kan Amanda dibilang metodenya menggunakan diskusi, sedangkan di penjelasan kegiatan ini belum ada kayak penjelasan diskusi itu seperti apanya, Ibu? Ya, baik, terima kasih Afifah. Yang lain? Adinda Anastasia, mungkin ada komentar? Enggak ada, Ibu. Sudah benar berarti punyanya Amanda ini. Kalau di saya itu kan sama kayak Amanda sih, Bu. Kan saya juga penjelasan. Saya pakainya cuma stimulasi aja. Saya tidak meminta kamu mengutarakan punyamu ya. Tapi tolong dicermati RPP-nya Amanda ini. Menurutmu bagaimana, Adinda? Sudah benar? Atau ada yang perlu diperbaiki? Atau bagaimana? Kalau saya sudah, Bu. Sudah benar. Baik. Alicia. Kalau menurut saya tadi kan di tujuan pembelajarannya Amanda Bella itu ada yang berpikir kritis ya Bu. Nah mungkin di kegiatan pembelajaran Amanda Bella ini belum menunjukkan mengharuskan siswa untuk berpikir kritis begitu Bu. Harusnya bagaimana? Di sini kan guru hanya meminta siswa menanyakan hal-hal yang tidak dipahami. Nah, di situ mungkin yang belum dipahami sama siswa saja, namun guru itu kurang memberikan pertanyaan atau memang diskusi kecil, bahan diskusi kecil untuk digunakan siswa itu berdiskusi dan bisa berpikir lebih kritis gitu loh Bu jadinya. Kayak hanya berpusat pada guru yang menjelaskan dan guru yang memancing siswa untuk bertanya. Seperti itu, Bu. Ya, sampun? Sampun, Ibu. Baik. Ya, saya persilakan Mbak Amanda. Terkait dengan komentar teman-temanmu ini bagaimana, Mbak? Baik Ibu, untuk menjawab dari Afifah tadi ya Bu terkait diskusi. Nah, tadi kan saya di materi itu akan memberikan contoh gitu Bu. Nah, di situ tuh untuk metode Vivo itu kan nggak mungkin kalau cuman kayak satu transaksi ya Bu. Itu saya mungkin akan memberikan 3 transaksi. Nah, di situ saya ingin berdiskusi dengan siswa. Mungkin di transaksi pertama itu mungkin saya mengerjakan untuk memberi contoh ke siswa saya. Namun di contoh kedua, ketiga itu saya ingin di situ saya ada diskusi atau umpan balik ke siswa saya seperti itu, Bu. Oh, gitu ya. Baik. Nah, terus terkait dengan yang berpikir kritis tadi bagaimana? Baik Ibu. Nah, di situ terima kasih Alicia untuk sarannya. Nah, menurut saya itu dari yang menanyakan hal-hal ini tuh karena kan minat untuk bertanya dari siswa itu kan juga kurang tinggi ya Ibu. Nah, menurut saya untuk menanyakan ini sudah termasuk ke berpikir kritis seperti itu, Bu. Oh, gitu. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ya, baik. Saya mengomentari Mbak, seperti yang dikatakan yang pertama tadi siapa ya? Yang mengomentari pertama tadi siapa ya? Afifah, Ibu. Afifah. Di kegiatanmu ini, saudara menyatakan di situ ada kegiatan diskusi ya Mbak Amanda.
tetapi pada prosesnya kamu belum menunjukkan diskusinya. Di situ guru hanya siswanya memperhatikan, guru menjelaskan saja. Kemudian menanyakan hal-hal yang tidak dipahami secara terkait dengan materi pembelajaran. Misalnya, setelah nomor 2 itu saudara split satu kegiatan, ya, satu kegiatan itu misalnya, tidak setelah nomor 4, sorry, nomor 4, setelah nomor 4. Ya, setelah nomor 4 di situ kamu memberikan satu contoh soal, ya, satu contoh soal di mana siswa diminta untuk mengerjakan secara berdiskusi. Nah, itu mungkin bisa seperti itu, ya. Tapi ketika saudara memang tidak kepingin memanfaatkan, tidak kepingin ada diskusi, ya sudah, karena keterbatasan waktu mungkin, ya, maka kegiatan diskusi itu di skip saja. Begitu, Amanda. Baik Ibu, terima kasih. Berarti izin bertanya nggak Bu? Ya, silakan. Yang saya maksud terkait yang contoh terus saya ingin berdiskusi ke siswa itu bukan termasuk ke diskusi gitu ya Bu? Karena di sini kan tidak kamu setelkan, Mbak. Kalau misal saya cantumkan di sini itu juga sudah termasuk diskusi seperti itu. Iya, iya, kamu membentuk kelompok. Tapi lihat bisa enggak 10 menit itu ada diskusinya gitu. Oke, baik Ibu. Oke, gitu ya. Terus turun. Guru mengakhiri kegiatan belajar dan memberikan pesan. Ini penarikan kesimpulannya di mana? Nah, kamu belum ada penarikan kesimpulan, toh? Iya, Ibu, belum ada Ya, penguatan. jadi ya harus ada penguatan dan penarikan kesimpulan dan penguatan, baru memberikan pesan kepada siswa. Gitu ya? Oke. Baik, Ibu. Oke, terus turun. Turun. Terus sampai ke penilaian. Nah, penilaian ini, kenapa di situ ada Vivo-Livo, Mbak? Kamu kan hanya untuk Vivo saja, toh? Ya, Ibu. Sebelumnya mohon maaf ya, Ibu. Karena kan sebelumnya RPP saya itu kan belum 15 menit gitu loh, Bu. Jadi mau kayak menjelaskan terkait Vivo average. Entah nanti di sini belum saya sesuaikan karena saya tadi masih bingung apakah penilaian pembelajarannya tuh seperti apa gitu, Ibu. Ya, kamu merencanakannya seperti apa? Sebelumnya kan saya merencanakan untuk penilaian dari diskusi gitu, Bu. Namun pas pembagian instrumen keterampilan saya dapat menjelaskan. Nah, di situ saya masih bingung gitu terkait penilaian pembelajarannya gitu, Bu. Gitu ya. Jadi yang kamu nilai yang kegiatan sesuai dengan tujuannya tadi. Ya. Okay. Ya, dari tujuannya tadi kamu mengukurnya di penilaian itu. Makanya saya menentukan untuk sikapnya benar enggak, banyak banget itu tadi. Kalau kamu ada 5 sikap berarti ya harus dibuat rubriknya 5 gitu, Mbak. Yang tadi yang pertama. Terima kasih. Nah, itu kan ada rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, responsif, kemudian proaktif. Benar enggak kalau 5-5-nya? Kalau iya betul 5-5-nya, maka di teknik penilaian itu kamu harus membuat rubriknya, rasa ingin tahu itu ukurnya seperti apa dan seterusnya. Di samping Mbak Amanda harus mengukur kemampuan siswa mengidentifikasi pencatatan persediaan metode Vivo. Kemudian teman-teman, karena waktumu hanya 15 menit ya, maka saudara boleh mengadakan tesnya itu tidak tes kuis atau tes tertulis, tapi saudara mengadakan tes formatif. Tes formatif itu dengan memberi pertanyaan di akhir ya.
Ketika penarikan kesimpulan, kemudian saudara bertanya, Citra, maksudnya metode Vivo tadi seperti apa? Nah, kemudian keuntungan dan kekurangannya apa, Alicia? Nah, itu sudah saudara masuk pada penilaian secara yang aspek kognitifnya. Begitu, Amanda? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu. Ya, baik. Kalau sudah cukup, bisa ditutup. Baik, Ibu. Terima kasih. Silakan, siapa selanjutnya? Saya, Bu. Halo, sebelumnya suara saya terdengar? Ayo, siapa lagi selanjutnya tadi? Mas Aan. Iya, Ibu. Masalah, tapi ini Ya, suaranya tidak terdengar. oh gitu. Masih di mute, Mas Aan. Mic-nya dibuka dulu. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik. Saya izin share screen ya, Bu. Hmm. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP yang sudah saya susun kemarin. Tapi mohon maaf Ibu kalau misalkan agak berantakan karena ini sempat saya rombak karena saya kemarin kan yang tadinya saya susun buat kayak RPP yang full 3 kali 45 menit ternyata jadinya 1 kali 15 menit. Jadi mohon maaf Ibu bila RPP ini agak berantakan itu Bu. Ya, enggak Ini apa-apa. Lanjut. ini yang pertama itu mulai dari identitas modul. Nah, sebentar. Ya, yang pertama itu dari identitas modul. Ini di sini berisi mengenai identitas dari modul ini sendiri. Nah, di sini ada nama penyusun saya sendiri, lalu ada nama sekolah. Nama sekolahnya ini ceritanya SMK Bahagia. Terus untuk tahun penyusunannya tahun 2022, satuan pendidikannya SMK. Mata pelajarannya itu saya ambil komputer akuntansi dengan topik pengenalan aplikasi Mayop. Lalu untuk kelas dan semesternya kelas 11 semester ganjil. Alokasi waktunya 1 kali 15 menit, jumlah peserta didiknya 19, lalu dilakukan secara tatap muka, dan ini ada kata kunci untuk RPP ini, komputer akuntansi dan Mayop. Lalu kemudian di sini ada kompetensi awal, Di sini ada kompetensi awal, yaitu kemampuan awal yang dipersyaratkan untuk mempelajari modul ini, yaitu peserta didik sudah memiliki kemampuan dasar tentang materi akuntansi dan TIK. Lalu kemudian sarana dan prasarananya, di sini saya untuk sarananya program atau aplikasi Mayop,
lalu buku paket, dan beberapa sumber digital. Lalu untuk prasarananya ini ada PC atau laptop, LCD proyektor, internet, dan Google Classroom. Kemudian strategi pembelajarannya untuk pendekatan pembelajaran sendiri menggunakan pembelajaran scientific dan technological pedagogical content knowledge. Lalu yang kedua, model pembelajarannya itu project based learning, dan untuk metodenya ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian masuk ke kompetensi inti. Untuk kompetensi intinya ini sendiri terdiri dari tujuan pembelajaran. Nah, rumusan capaian pembelajaran ini elemennya yang pertama yaitu pengenalan program aplikasi untuk catatan akuntansi pada komputer akuntansi. Lalu kemudian capaian pembelajarannya pada akhir pelajaran peserta didik diharap mampu menganalisis dan mengetahui fungsi dari tiap input pada aplikasi akuntansi Mayop. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah melakukan diskusi, tanya jawab, setelah melakukan diskusi, tanya jawab, dan simulasi, peserta didik diharapkan dapat menganalisis fungsi dari program aplikasi akuntansi, lalu kemudian mengetahui fungsi dari program aplikasi akuntansi sesuai dengan aplikasi atau program yang digunakan, yakni Mayop. Lalu di sini masuk ke persiapan pembelajaran. Untuk judul materinya tadi itu pengenalan program aplikasi akuntansi Mayop dengan strategi pembelajaran yaitu diskusi kelompok. Karena di sini saya kedapatan bagian untuk memimpin diskusi kelompok, jadi strategi pembelajaran ini diskusi kelompok untuk menganalisis dan mengenali apa itu Mayop serta fungsinya. Tempatnya dilaksanakan di kelas, lalu alat bantunya itu ada laptop, aplikasi, LCD, internet, dan sumber digital. Untuk alokasi waktunya itu 1 kali 15 menit. Lalu masuk ke kegiatan pembelajaran, diawali dengan pendahuluan, guru memastikan kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu mengucapkan salam dan menjawab peserta didik, lalu mengajak untuk berdoa, mengecek kehadiran peserta didik, dan peserta didik menerima informasi awal tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, untuk semuanya ini akan dilakukan dengan alokasi waktu 4 menit. Lalu kemudian masuk ke kegiatan inti, yaitu diskusi. Guru membagi kelompok, tiap kelompok menganalisis apa fungsi dari tiap opsi yang ada di Mayop, lalu melakukan sesi tanya jawab bagi peserta didik yang masih belum paham. Ini alokasi waktunya itu 10 menit. Lalu sampai ke penutup. Penutup itu guru bersama peserta didik coba untuk membuat kesimpulan dari materi yang sudah didiskusikan sebelumnya. Lalu ditutup dengan doa. Ini 1 menit. Terus untuk ya sekian dari saya Ibu untuk RPP yang telah saya buat ini. Ya, terima kasih Mas Aan. Mas Aan kebagian untuk keterampilan membimbing kelompok kecil, membimbing diskusi. Iya Bu. Ya, nanti saudara lihat ya komponen-komponen yang harus ada pada keterampilan membimbing kelompok kecil itu apa saja, gitu, oke? Nah, supaya nanti saudara bisa mengaplikasikan pada saat melaksanakan praktik, begitu. Nah, kemudian kita lihat untuk RPP-nya, untuk RPP-nya mulai dari atas, Mas, mulai dari atas, ya. Ya, silakan teman-teman, barangkali ada yang mengomentari terkait dengan RPP yang disusun oleh Mas Aan. Kali ini Mas Aan menggunakan yang modelnya IKM, ya, RPP yang model IKM. Kalau Mbak Sepomong Amanda tadi belum yang IKM ya, karena saudara masih yang biasa, tidak, yang masih K13 belum menggunakan yang IKM. Baik, silakan siapa yang akan mengomentari? Yang tadi belum? Izin berkomentar, Ibu. Ya, silakan, Mbak Citra. Ya, itu tadi Mas Aan menggunakan metode pembelajaran apa ya? Model pembelajaran project based learning, namun di kegiatan inti itu belum mencantumkan
tahapan dari pembelajaran project based learning itu sendiri, gitu. Di tahapan kegiatan pembelajaran. Ya, yang bagian inti belum menunjukkan tahapan dari project based learning itu sendiri. Oh, oke, terima kasih. Ada lagi? Selain Mbak Citra? Saya izin mengomentari, Bu. Oke, silahkan. Siapa ini ya? Tika, Ibu. Di baik. sini Mana Mas Aan Tika? belum menyantumkan untuk instrumen penilaiannya. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Penilaiannya, kamu tadi menilai bagaimana Mas An? Di penilaian. Oh, instrumen belum ada ya? Iya, Bu, Sudah belum membuat ada. instrumennya? Oh, belum ada. Baik, oke. Terima kasih Atika. Lagi? Satu lagi? Nataya barangkali? Iya Ibu, kalau untuk referensinya ini tadi udah dicantumkan belum ya? Sumbernya Iya, sudah Iya. 11. Sudah belum? Mohon maaf, itu juga belum ada karena kemarin juga sempat ada pergantian topik, terus perubahan model RPP-nya juga jadi agak masih berantakan semua. Oh, ya baik. Cukup ya. Jadi terima kasih masukannya teman-teman. Tadi bisa dijadikan saran untuk perbaikannya ya Mas An ya. Ketika tadi ada yang mengatakan itu sumbernya belum ada, referensinya belum ada, kemudian rubrik penilaian juga belum ada, silakan nanti saudara cantumkan. Nah, kemudian saudara tadi menggunakan medianya apa di sini? Medianya dengan PowerPoint saja. Untuk medianya itu kita langsung ini Bu, pakai Mayop gitu Bu. Nah, jadi langsung pakai dibuka Mayopnya. Mayopnya, langsung ditunjukin. Oh gitu. Nggak pakai PowerPoint. Ya. Jadi langsung dibuka aplikasinya gitu ya? Iya Bu. Baik, oke. Ya, jadi gitu tadi. Kemudian coba di paling atas masalahnya. Naik, Nah, nama sekolah dengan satuan pendidikan itu sama ya. Jadi disebutnya satu saja. Satuan pendidikannya SMK Bahagia gitu atau nama ya satuan pendidikan saja. Satunya disebutkan, yang dihapus nama sekolahnya. Nah, itu SMK Bahagia, kamu sebutkannya di situ. Ya, mapelnya. Nah, pengenalan aplikasi Mayop. Pengenalan itu yang bagaimana? Kamu hanya sekedar memperlihatkan, kalau di situ ya topiknya pengenalan, berarti ya kamu belum menggunakan praktik, karena di situ Mas Aan menstatekan bahwa saudara project based learning, berarti saudara memberikan sebuah project kepada peserta didikmu. Tapi saudara di sini topiknya adalah pengenalan aplikasi Mayop. Mungkin menurut saya untuk topiknya itu tidak pengenalan, tetapi saudara mengganti ke misalnya pembuatan profil perusahaan misalnya ya. Kemudian tentang membuat akun-akun piutang misalnya. Nah, seperti itu siswamu sekaligus dia mempunyai proyek untuk membuat membuat proyek sesuai dengan materi yang saudara berikan. Itu ya, Mas Anya. Kemudian modalnya komputer akuntansi. Baik, terus turun. Tujuan pembelajaranmu apa, Mas?
Itu ya. Wis. Oke. Capaian pembelajaran ini saudara tidak membuat sendiri ya, tapi saudara mengambil dari kemarin yang sudah kita latihan itu. Ada AL, ada alur tujuan pembelajaran, ada tujuan pembelajaran. Lah saudara mengambilnya dari sana, tidak membuat sendiri. Oke? Silahkan nanti diambil salah satu. Kemudian dari ATP, saudara kemudian membagi toh kemarin menjadi banyak TP. Nah silahkan TP mana yang akan saudara gunakan. Itu. Kemudian ini saya ingin bertanya, analisis fungsi dengan mengetahui fungsi itu duluan yang mana ya? Dia mengetahui baru bisa menganalisis atau menganalisis dulu baru mengetahui, Mas A? Kalau menurut saya itu analisis dulu, karena setelah analisis kita kan jadi tahu, oh ini fungsinya itu buat ini, terus yang ini fungsinya buat ini, gitu Bu. Oh baik, ya kalau seperti itu betul, ya betul, berarti saudara karena ini adalah project based learning, maka dia membuat dulu baru kenal, oh ternyata seperti ini gitu. Tetapi ketika saudara menggunakannya expository learning, maka fungsi dulu yang dijelaskan baru menganalisis. Baik. Jadi saudara penempatannya itu harus sesuai dengan sekuen ya. Kalau tadi mengatakan dia menganalisis dulu baru bisa mengetahui, oke. Berarti memang susunannya harus menganalisis baru mengetahui. Terus turun. Terus dilanjutkan. Nah, ini sama dengan Mbak Amanda tadi, saudara harus memperhatikan kontrakmu. Ketika saudara kontrak pada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, maka saudara harus fokus pada kegiatan membimbing diskusi kelompok kecil. Gitu ya, Mas Anja? Baik Bu. Ada yang mau ditanyakan? Iya Bu, untuk yang penilaian, ini kan saya kedapatannya diskusi ya Bu. Nah kalau diskusi itu kan berarti ya kita cuma saling tukar pikiran antar satu kelompok atau sama pengajarnya gitu Bu. Nah untuk penilaian keterampilan itu nanti gimana ya Bu? Ya kamu melihat ketika diskusi dia saling mengemukakan ide enggak, kemudian dia bekerja sama tidak di kelompoknya, seperti itu saja yang dinilai. Baik Bu. Ya, kalau pengetahuannya, kamu melihat pengetahuannya, proyeknya yang dia kumpulkan itu seperti apa. Nah, nanti kan kamu akan tanya, kelompok satu proyeknya seperti apa, sudah sampai mana. Itu yang mungkin bisa menjadi penilaian untuk sisi pengetahuan. Gitu ya. Siap, baik Bu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup Bu. Oke, kalau sudah cukup silakan ditutup, dilanjutkan yang ketiga. Danis, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bumar atas kesempatan saya buat memaparkan hasil kerja saya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya Bumar. Ya, silakan. Ini RPP yang saya buat, mohon Bumar untuk mengoreksi dan memberi saran untuk teman-teman, beri saran buat saya. Yang pertama itu di sini ada identitas, nama sekolah, mata pelajaran. Ini seharusnya spreadsheet ya. Saya salah menuliskan. Terus untuk kelas semesternya itu kelas semester 3 tahun pelajaran 2020-2021 dengan materi pokok fungsi dan formula statistik dengan alokasi waktu 15 menit satu kali pertemuan. Nah, untuk pertama tujuan pembelajarannya ini siswa mampu menjelaskan pengertian dari setiap jenis fungsi formula statistik. Yang kedua, siswa mampu mengolah data dengan fungsi formula statistik. Terus untuk selanjutnya pendekatan
model dan metode. Untuk pendekatannya saya menggunakan saintifik dengan metode pembelajaran eksperimen, dengan metode pembelajaran diskusi, ceramah, dan praktik. Nah, sebelumnya itu saya di RPP yang saya buat sebelumnya itu karena 45 menit, saya itu sebelumnya menggunakan mode pembelajaran problem based learning, yang dimana saya sedikit kebingungan buat mengerucutkan karena di sini cuma 15 menit dan juga saya kedapatan pengelolaan ke eksperimen, bagian eksperimennya aja. Terus untuk media, alat, bahan, dan sumber belajar, medianya saya hanya menggunakan Microsoft Excel, padahal sebelumnya saya juga menggunakan PowerPoint untuk penjelasan sebelumnya karena saya melakukan pengerucutan, jadi saya menggunakan Microsoft Excel. Bahan dan sumber itu buku paket aplikasi pengolah angka ini atau jadi buku paket spreadsheet, terus menggunakan media massa cetak dan elektronik. Nah, setelah ini saya itu bingung untuk mencantumkan materi karena saya mencantumkan materi atau tidak. Untuk RPP sebelumnya saya menyantumkan materi karena saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana itu nanti kalau problem based learning itu saya menjelaskan dulu apa itu fungsi-fungsi formula statistik, menjelaskan dulu beda-beda apa aja dan beda-bedanya apa aja. Kalau di sini saya lebih ke langsung praktiknya gitu. Maka dari itu saya belum menyantumkan materi. Terus saya langsung menuju ke langkah pembelajaran. Untuk bagian pendahuluan, guru mengkondisikan kelas dalam suasana kondusif dengan memberi salam, memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan keterampilan kelas, kerapian kelas. Guru memberikan motivasi agar siswa semangat mengikuti kegiatan belajar, dan guru melakukan apresiasi dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik bersifat menuntun dan gali mengenai fungsi dan formulasi yang sudah diketahui. Mungkin nanti saya akan bertanya apa yang kalian tahu tentang fungsi ini gitu. Terus habis itu untuk dengan alokasi waktu 2,5 menit untuk kegiatan inti, langsung ke praktik dan eksperimen. Praktik atau eksperimen, guru menyajikan data pada Excel dan mendemonstrasikan penggunaan rumus, fungsi, dan formula statistik, dan siswa mengamati contoh praktik yang diberikan oleh guru. Jadi nanti saya itu saya nanti share screen, di situ saya memberikan contoh bagaimana fungsi sum digunakan, bagaimana sum if digunakan, dan lain sebagainya. Di situ saya praktik sekaligus saya menjelaskan seperti itu. Karena waktunya terbatas, saya tidak ada sesi buat tanya jawab. Terus untuk penutup, guru bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman baik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3 guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok, dan 4 guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salamnya. Untuk penilaian hasil belajarnya, saya itu menggunakan bentuk tugas kelompok, yaitu bentuk project. Nah, ini saya di penutup memberikan kegiatan tindak lanjut ini digunakan untuk penilaian, dan bentuk notes itu observasi sikap. Nah, itu waktu berkelompok mereka itu seperti membuat peer assessment seperti itu. Udah untuk RPP saya mungkin banyak kurangnya, mohon teman-teman dan Yumar untuk mengoreksi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Danis. Mbak Danis ke bagian keterampilan apa? Bervariasi, Bu. Oh, mengadakan variasi. Ya, mengadakan variasi, rencananya akan mengadakan variasi apa saja? Saya nanti sepertinya saya menjelaskan sambil berpraktik. Ya, memvariasi metode ya. Iya. Ya, silakan. Semoga ya Mbak Danis bisa melihat komponen keterampilan mengadakan variasi itu apa saja.
Sehingga saudara nanti bisa memunculkan banyak komponen itu pada saat saudara praktik, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di RPP-nya. Monggo teman-teman silakan yang akan mengomentari RPP-nya Mbak Danis, silakan. Yang tadi belum. Saya izin mengomentari, Bu. Ya, silakan Anissa. Mungkin di tujuan pembelajarannya Mbak Danis itu belum dicantumkan degree-nya. Jadi kriteria pencapaian siswa itu targetnya seperti apa belum dicantumkan. Terus apa lagi? Baru itu, Bu, saya. Oh, baru itu. Jadi ABCD-nya belum tampak gitu ya, di Ya, tujuan iya. pembelajarannya. Baik, terima kasih Mbak. Siapa mau? Anissa Eka. Anissa Eka. Silahkan yang lain. Izin mengomentari, Ibu. Loh, siapa lagi? Anissa Ika, Ibu. Oh, tadi Eka ya, sekarang Ika. Ya, silahkan Mbak Ika. Dengan Mbak Danis ini belum ada penilaian sikap yang mendetail untuk pertemuan ini, Bu. Kan tadi Mbak Danis dijelasin untuk penilaian menurut sikapnya itu di pertemuan selanjutnya. Jadi ini menurut saya belum ada penilaian sikapnya seperti disiplin, bertanggung jawab, berpikir kritis untuk siswa-siswanya belum ada, Ibu. Oh, belum menilai sikap, gitu ya? Iya, Ibu. Ya, oke, terima kasih. Satu lagi? Monggo, siapa? Asna, silakan Asna. Asna Rafiska. Ya Bu, dari saya belum ada, soalnya tadi mau disampaikan sudah disampaikan oleh Mbak Anissa Ika. Yang lain masih banyak loh. Kamu tadi memperhatikan tidak? Iya, yang lain monggo. Ya, silakan. Silakan Mbak siapa mau jenengane? Mbak Asna, monggo Mbak Asna. Satu saja. Baik, Asna tidak bisa memberikan komentar teman-teman ya. Untuk bagian tujuan pembelajarannya itu menurut saya itu kurang lengkap gitu, soalnya belum ada rincian dari tadi sudah dikomentari Ika. Yang lain? Yang lain? Model pembelajarannya bagaimana? Mbak Asna. Baik, ya saya lanjutkan ya. Semoga untuk yang bagian metodenya itu kan Mbak Danis mencantumkan tentang diskusi ya, tapi di dalam langkah-langkah pembelajarannya itu menurut saya belum ada kegiatan diskusinya gitu yang merujuk ke diskusi. Coba Mbak diperlihatkan Mbak Danis. Ada enggak kegiatan diskusi di situ? Suara saya masuk Ibu? Masuk. Oke, ini untuk diskusi ini saya letakkan di bagian ini, gabungkan dengan apresiasi fungsi dan formula statistik. Saya tadi sudah menjelaskan menjelaskan kayak nanti saya itu openingnya saya memantik memantik siswa untuk
apa sih yang kalian tahu tentang fungsi ini itu, kayak fungsi sum if itu apa, seperti itu buat diskusinya. Dan untuk ini ceramah sama praktik ini saya combine bagian di praktik. Di sini saya di praktik, saya menjelaskan sambil mempraktekkan, seperti itu, Bu. Ya, berarti untuk diskusinya di depan itu diskusi apa tanya jawab? Di sini saya diskusi, di mana nanti saya menunjuk beberapa siswa untuk menurut kalian apa, seperti itu. Oh, ya, baik. Baik, nanti kita pertegas. Coba mulai dari atas, Mbak. Iya, Bu. Ya. Mulai dari atas. Ya, RPP, nama sekolah atau satuan pendidikan sama saja ya. Kemudian mapelnya nanti diperbaiki ya, tidak apa, tetapi spreadsheet itu. Iya, Bu. Kemudian tahun pelajarannya tahun berapa sekarang? Iya, ini belum saya update 2021. Ya, tahun pelajarannya tidak 2021 ya. Tahun pelajarannya. Kemudian fungsi materinya adalah fungsi dan formula statistik. Oke. Kemudian tujuan pembelajarannya, kok tiba-tiba tujuan pembelajaran ya, Mbak? Ini kamu menggunakannya apa? Kalau K13 untuk semuanya ya. Kalau K13 harusnya saudara ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada indikator, ada tujuan pembelajarannya. Tidak tiba-tiba tujuan pembelajaran. Semuanya saja yang mulai dari awal tadi. Tidak tiba-tiba tujuan pembelajaran, tapi saudara ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada indikator, baru tujuan pembelajaran. Kalau yang saudara menggunakan IKM, saudara ikuti formatnya IKM gitu. Ya, jadi tidak sesuka-suka seperti ini. Itu bisa difahami ya Mbak Danis dan teman-teman. Kemudian untuk format untuk deskripsi tujuan pembelajaran. Ya, bagaimana? Iya, tidak, Ibu. Ya, saya lanjutkan ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran seperti masukannya teman-teman tadi, supaya dibuat lebih rinci ya Mbak ya, lebih rinci mengikuti aturannya. Kemudian, nah ini di model pembelajaran. Model pembelajaran teman-teman, eksperimen itu termasuk pada metode pembelajaran. Ya, jadi ketika Mbak Danis mengeksperimenkan atau mempraktikkan atau mendemonstrasikan, gitu kan maksudmu? Mendemonstrasikan fungsi atau formula statistik itu tadi metode pembelajarannya adalah demonstrasi. Kemudian model pembelajarannya apa? Nah ini, kalau Mbak Danis ini banyak ke teacher center, ya yang aktif adalah gurunya pada saat itu, maka saudara menggunakannya pendekatannya dengan model pembelajarannya ekspositori. Tetapi ketika kemarin kita sepakat bahwa kita akan problem based learning, tapi pada saat ini saya baru tahapan, karena kita hanya 15 menit, tahapan saya baru sampai tahapan yang saya guru menjelaskan, Bu. Begitu boleh. Ya, karena ini adalah bagian dari RPP yang mungkin 2 kali 45 menit. Gitu ya. Jadi model pembelajaran misalnya saudara di situ mencantumkannya adalah problem based learning ya Mbak Danis ya. Boleh. Metode pembelajarannya ada demonstrasi, diskusi, ceramah. Praktik itu adalah demonstrasi. Oke, bisa dipahami? Ya, yang lain jangan sampai besok masih ada metode pembelajarannya praktik ya, itu tidak ada. Tapi demonstrasi. Oke, terus lanjut.
Lanjutkan. Nah, baik, di langkah pembelajaran karena Danisa ini kebagian tugas untuk mengadakan variasi, ya, maka saudara fokuskan di situ kegiatan-kegiatan di mana saudara memperlihatkan penggunaan variasi. Variasinya apa? Misalnya saya menggunakan variasi sumber, ya, variasi media. Jadi ada dari buku, ada Microsoft Excel-nya, kemudian ada PPT-nya misalnya. Tapi kalau saudara hanya menggunakan Excel sama buku saja, ya enggak apa-apa. Gitu, itu variasi sumbernya. Ketika variasi metodenya tadi mulai ada eksperimen, ada demonstrasi, ada diskusi, ada ceramah, itu sudah menunjukkan keterampilan menunjukkan penggunaan variasi. Gitu. Untuk langkah pembelajarannya silahkan saudara mengikuti aturannya apa, model pembelajarannya apa. Misalnya problem based learning, ya wis ikuti problem based learning. Tidak perlu membuat sendiri. Oke. Terus lanjut. Lanjutkan. Terus. Nah, untuk penilaian Danisa, saudara akan menilai apa? Sesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Ya, di situ sudah ada lampirannya ya. Coba lihat. Ini karena saya kemarin masih bingung, itu lampirannya belum saya buat untuk penilaiannya. Oh, baik, ya. Nah, di sini ada bentuk proyek. Berarti saudara memberi tugas, memberi kelompok itu sebuah proyek, begitu ya Danisa? Oke, Bu. Nah, berarti saudara menggunakannya project based learning, tidak eksperimen, tetapi project based learning. Hanya saja kegiatan project based learning secara keseluruhan memang belum muncul di RPP-mu, ya, karena hanya 15 menit. Begitu bisa dipahami? Gini Bu, jadi kan tadi itu kalau yang saya pada bagian inti, saya kan ini kayak mengarah ke problem based learning, tapi waktu buat penutup penugasan itu project based learning, di situ saya tidak bisa satu saja. Kamu kalau memang kepengen siswa membuat proyek, ya pakai project based learning saja. Jadi untuk ini misalkan saya membuat problem based learning saja, ini untuk proyeknya saya ganti ya gitu ya Bu? Ya, penugasan gitu saja. Supaya tidak rancu gitu ya Danis ya. Iya Ibu. Oke. Ya, ada komentar lagi? Sementara masih aman Ibu. Saya Baik. mulai paham. Ya. Baik, terima kasih. Silakan di close, Mbak Danis. Ibu, terima kasih banyak dan teman-teman atas sarannya dan masukannya. Ya, sami-sami. Jadi semuanya begitu ya. Untuk RPP-nya silakan saudara mau membuat versi yang IKM atau versi yang K13 boleh, bebas. Yang penting disusun dengan benar, ya, tidak ada aturannya. IKM tidak, K13 tidak, itu malah yang salah. Jadi kamu ikuti salah satu. Kalau misalkan tadi prefernya ke IKM, ya sudah buat IKM yang baik. Kalau saudara prefernya ke K13, ya sudah buat K13 yang baik. Gitu ya. Nah, kemudian untuk berikutnya, saudara silahkan melihat video-video untuk keterampilan dasar mengajarnya. Ya, karena itu tadi di video itu sangat saudara butuhkan ketika saudara praktik setelah UTS nanti. Kalau ada hal yang belum dipahami, saudara bisa bertanya kepada saya atau bisa bertanya kepada teman yang lain. Gitu ya? Ada komentar sampai sini? Bu, saya izin bertanya.
Jadi saya kan kebagian untuk yang penilaian mengelola media. Nah, itu instrumennya bagaimana ya, Bu? Soalnya di Google Drive itu tidak ada Tidak ada apa? yang kayak apa rubrik penilaian itu loh, Bu, yang kayak tadi Ibu share screen kan keterampilan menjelaskan. Nah, itu yang mengelola video, mengelola media itu nggak ada. Oh iya toh. Saya cari sih belum ada, Ibu. Belum nemu. Oh, kelewatan. Oh iya, nanti saya kirim. Iya, Ibu. Terima kasih. Oke, sami-sami Vina. Ada lagi? Izin tanya Bu, kasus saya masalah sama dengan Atika Bu. Saya itu mendapat keterampilan mengelola perorangan dan kelompok, tapi di G Drive instrumen penilaian juga belum ada Bu. Yang kelompok kecil saja, Afifa. Nggih Bu. Baik, terima kasih Bu. Oke. Yang lain? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada teman-teman, maka pertemuan kita cukupkan segini sekarang. Kemudian silakan saudara, pesan saya adalah saudara melihat video keterampilan dasar mengajar ya, supaya harus seperti apa itu saudara tahu. Gitu nggih. Kemudian jangan lupa presensi di OJW. Saya tutup, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.